Halo, assalamualaikum. Malam ini kita mau bagi tips lagi ya, berdasarkan pengalaman di toko, bagaimana cara menyikapi pelanggan yang suka ngebon di warung atau menghutang. Yang pertama, kalau pengalaman saya itu teman-teman, kita harus pandai merangkai kata. Kenapa? Karena setiap orang yang datang ke toko yang ingin belanja dan ingin menghutang, mereka pasti bermuka memelas, bermuka menyedihkan, dan mengutarakan keinginannya untuk menghutang di toko kita. Jadi kita harus bisa merangkai kata-kata bahwa kita tidak bisa mengasih utangan ke mereka, karena semua produk kita ini harus disetor sama distributor, sama sales setiap harinya. Karena rata-rata orang yang mau mau utang itu mereka mau temponya 1 bulan ya teman-teman. Jadi kita harus bisa mengutarakannya. Kita jangan merasa selalu terjebak dalam posisi itu tidak bisa menolak. Jadi kita sampaikan bahwa kita tidak bisa mengasih ngasih utang, karena barang ini setiap minggu, setiap harinya harus di store sama distributor dan sales sama agen bos kita. Jadi biar mereka ngerti bahwa toko kita tidak mengasih bon. Nah, atau bila perlu kita tulis ya teman-teman di kertas atau buat tempelan, tidak terima bon. Jadi setiap orang yang mau hutang langsung lihat ada tulisan itu, jadi mereka malu tidak berani bon. Yang kedua teman-teman, kita harus tegas. Jadi kalau seandainya ada yang bilang mau bon, mau utang, kita harus bersikap tegas dan bersikap dengan biasa saja, jangan baper, jangan merasa sedih, karena setiap orang yang mau bon itu pasti alasannya sama. Jadi kita harus tegas, maaf saya tidak bisa kasih bon. Ya kalau kita sudah punya alasan seperti itu, biasanya dia nggak bisa lagi ngomong teman-teman, dia langsung ya diam, nggak ada alasan lagi untuk mereka ngebon itu, karena kita ngomongnya udah tegas ya. Terus pasang muka yang datar aja, jangan terlalu ikut larut dengan permasalahan orang yang mau bon di toko, karena apabila kita terlalu ikut baperan teman-teman, pasti kita merasa kasihan dan iba ya. Tetapi untuk di warung sembako itu, kalau kita terlalu banyak ngasih bon, nggak ada batasan berapa persen orang boleh bon, pasti perputaran uang kita itu macet teman-teman. Apalagi orang yang bon itu mau temponya lama sekali, ada yang temponya sebulan, itu langsung aja nggak usah bilangin, kita nggak bisa dengan tegas, dengan tidak menyinggung perasaannya, dengan tidak menyindir ya. Jadi mereka mengerti ya teman-temannya. Terus yang ketiga itu teman-teman, cari apa alasan mereka mau ngutang atau ngebon. Cari alasan dasarnya. Kalau seandainya alasan dasarnya mereka memang benar-benar tidak ada uang untuk membeli beras, tidak ada uang untuk membeli makan untuk hari itu, nah bolehlah kita kasih bon, dengan catatan harus dibatasin berapa mereka boleh bon. Atau kalau pengalaman saya, seandainya ada orang yang mau bon beli beras 2 kilo atau 3 kilo, dia cerita apa alasannya, saya kasih saja teman-teman. Anggap saja kita membantu orang itu sedekah, karena mungkin mereka untuk makan memang tidak ada sama sekali berasnya. Saya yakin apa yang kita lakukan itu sangat berguna untuk keluarga mereka. Mereka juga
malu untuk berhutang dan ngebon ya teman-teman. Nah, kita langsung kasih aja, ini ambil aja, misalnya mau beras 2 kilo, ambil aja, tidak usah hutang, biar kita kasih. Semoga bermanfaat buat ibu dan anak-anak di rumah. Pasti mereka sangat senang sekali ya teman-teman. Dan kita harus batasin tadi ya, berapa jumlah uang yang boleh dibonkan ke konsumen itu ya. Kalau saya itu paling banyak itu 100.000 ya teman-teman, tapi bukan untuk tempo 1 bulan. Misalnya ada langganan saya itu boleh bon 100 atau 150, bon hari ini, besok laku jualan dia langsung setor. Nah itu nggak apa-apa. Kalau kita kasih tempo pembayaran bon untuk pelanggan yang dagang, biasanya mereka jujur teman-teman. Kalau pedagang habis laku jualannya mereka langsung setor. Tapi kalau kita kasih bon untuk yang keperluan rumah tangga biasa, ibu rumah tangga biasanya pasti meleset. Ujung-ujung hutang masih tercatat di buku, masih besar bonnya, dia tidak belanja lagi ke warung kita. Kita yang nagih, kita yang memelas, pas ditagih mereka yang marah. Seperti posisi terbalik ya, mereka yang kasar, kita yang memelas waktu menagih. Jadi biar tidak pusing mikirin bon orang di catatan buku kita, jadi kita tidak usah kasih bon ya teman-teman, karena uang itu adalah yang kita pegang di tangan. Cash flow itu adalah uang yang ada di kas kita, bukan uang yang ada di buku ya teman-teman. Kalau pencatatan keuangan kita semuanya uangnya ada di buku, berarti usaha kita itu tidak berhasil dan dijamin pasti tidak berkembang ya, karena semua uang itu ada di konsumen, dan rata-rata uang yang sudah dipinjam sama orang itu pasti susah untuk kembalinya. Sedikit sekali orang yang sudah berhutang mengembalikannya tepat waktu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.